Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Siang, Saudara. Proposal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk perdamaian Rusia dan Ukraina dikritik sejumlah pihak di dalam negeri. Soal Rusia-Ukraina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia tetap pada pendirian dengan menghormati kedaulatan negara lain di dunia. Presiden Jokowi berjanji akan segera meminta penjelasan dari Prabowo. Pada Rabu dan Kamis, Jokowi dan Prabowo bertemu di Malaysia. Saat Presiden melakukan kunjungan kenegaraan, bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Prabowo, Menteri Pertahanan, ikut dalam kunjungan bersama menteri lain. Ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ini pertemuan pertama Jokowi dengan Prabowo pasca Presiden berjanji untuk meminta penjelasan sang Menteri Pertahanan soal usulan proposal perdamaian Rusia-Ukraina. Adalah pertemuan prestisius yang tiap tahun digelar di Singapura. Namanya Shangri-La Dialogue. Di sana pekan lalu di depan para Menteri Pertahanan berbagai negara, Prabowo mengusulkan Rusia dan Ukraina berdamai dengan pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. I propose that the Shangri-La Dialogue find a mode of declaration urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. I propose the general outline of the peace plan as follows. First, a ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. 2, withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. 5 poin yang diusulkan Prabowo menjadi kritik baik oleh Ukraina maupun Rusia, terutama tentang zona demilitarisasi dan referendum yang diawasi PBB. Prabowo pun menjelaskan lebih terperinci konteks usulannya kepada para Menteri Pertahanan peserta Shangri-La Dialogue. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war, disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers, ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution. Sehari setelah pertemuan di Singapura, Prabowo ditemui Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, lalu Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Menyusul keberatan kedua negara, Menteri Luar Negeri Retno di DPR mengatakan tak mengetahui proposal tersebut. Indonesia, kata Menteri Retno di Komisi 1 DPR, tetap pada sikapnya mengakui kedaulatan tiap negara. Posisi pemerintah Indonesia tidak berubah. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Itu selalu kita hormati. Dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting di UNGA mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integriti dan kedaulatan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga turut mengkritik Prabowo. Politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Kan ada yang punya sumber-sumber yang lain. Sumber dari, sehingga sikap proposalnya itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden tersebut. Dan semuanya harus satu nafas dengan kebijakan Bapak Presiden, nggak boleh ada yang berbeda. Gerindra membela pemimpinnya. Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, proposal tersebut bukan sebuah keputusan, tetapi pemikiran strategis. Forum itu adalah sebuah forum ilmiah
bukan forum pengambilan keputusan. Forum yang diikuti oleh berbagai macam menteri pertahanan dari berbagai macam kawasan di belahan dunia untuk memikirkan tentang perdamaian dunia. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah sebuah pemikiran dari seorang menteri pertahanan dari sebuah negara yang sangat peduli terhadap perdamaian dunia, dari negara non-blok, mendapatkan tanggapan yang beragam dari seluruh dunia. Itu artinya peranan Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian internasional makin diperhitungkan dan makin strategis. Presiden Jokowi menanggapi perdebatan tentang proposal perdamaian Rusia-Ukraina dengan berjanji segera memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Peran Indonesia memang dihitung saat ini. Setelah berhasil bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa pada 2022 lalu. Sehingga di mana pijakan Indonesia tercermin dari sikap dan ucapan wakil pemerintah Indonesia di depan forum dunia. Namun inisiatif negara non-blok seperti Indonesia juga diperlukan demi memecah kebuntuan situasi konflik Rusia-Ukraina. Tim Liputan, Kompas TV. Kapan Presiden akan memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Dipo Nurbahagia di Istana Negara Jakarta. Dipo, jadi kapan pemanggilan terhadap Prabowo Subianto oleh Presiden? Ya, selamat siang Valin dan juga saudara. Kalau kita berkaca pada agenda Presiden hari ini, belum ada jadwal resmi terkait dengan pemanggilan Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membahas terkait dengan proposal perdamaian Ukraina-Rusia yang Prabowo tawarkan pada saat menghadiri KTT Pertahanan di Singapura pada beberapa waktu yang lalu. Artinya kalau kita melihat agenda resmi pada hari ini, belum ada jadwalnya, Valin. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hari ini Presiden akan bertemu dengan sejumlah tokoh di negara ini. Tentunya katakanlah pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi sudah ada Ketua Umum PBNU yang hadir menghadap Presiden untuk membicarakan terkait dengan berbagai macam program kolaborasi antara PBNU dengan pemerintah. Tetapi lagi-lagi dalam perencanaan pertemuan yang dapat dikatakan informal, belum ada agenda ataupun jadwal Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden pada hari ini. Tadi pun kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Prabowo Subianto yang menyebutkan sampai dan saat ini Prabowo Subianto masih berada di Malaysia tentunya untuk melanjutkan kunjungan kerjanya, tetapi ada kemungkinan Prabowo Subianto akan pulang pada siang atau sore hari nanti. Apakah kemudian nanti pada sore hari ada peluang Presiden Jokowi dan juga Prabowo Subianto akan bertemu? Tentu ini harus kita konfirmasi kembali kepada pihak Istana, Valid. Tetapi yang menarik untuk digali juga terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi di Malaysia. Karena seperti yang kita ketahui tersebar begitu ya video di media sosial bahwa sebenarnya Presiden dan juga Prabowo ini sudah bertemu di Malaysia, tepatnya di hotel Presiden menginap pada saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Di situ terlihat cukup cair situasinya, cukup cair suasananya antara Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto. Apakah kemudian di sela-sela pertemuan tersebut ada pembahasan terkait dengan proposal perdamaian Ukraina-Rusia? Ini juga lagi-lagi yang masih kami konfirmasi kepada pihak istana yang tentunya kita harus tunggu bersama. Tetapi kalau kita mengacu kepada sikap dari istana terkait dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto di KTT Pertahanan yang diselenggarakan di Singapura pada beberapa waktu yang lalu, sebenarnya kalau dapat kami lihat tidak terlalu panas suasananya. Karena beberapa waktu yang lalu kami mencoba mewawancarai Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyebutkan bahwa walaupun inisiatif penawaran proposal tersebut ini
benar-benar murni dari Prabowo Subianto, tetapi pihak istana meyakini bahwa niat Prabowo baik dan juga sejalan dengan apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni menghampiri ataupun bertemu secara langsung baik itu dengan Presiden Ukraina ataupun Presiden Rusia. Artinya sebenarnya kalau kita lihat suasananya tidak terlalu panas walaupun ada sejumlah kritik yang kemudian disampaikan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah oleh Sekjen PDIP. Iya, Dipo. Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto ini yang harus kami tunggu bersama, Valen. Baik, kita akan nantikan seperti apa nanti undangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap salah satu menterinya Prabowo Subianto, dan yang menjadi penting adalah apa latar belakang dari inisiatif proposal yang kemarin disampaikan oleh Prabowo terhadap saat pertemuan oleh sejumlah negara di Singapura. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia.